dyan na. Ramunin na naka. O gawo. Kukuha na. Bos din na ago. Pengertian stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan, yaitu stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, yaitu stroke hemoragik. Penyebab penyakit stroke berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu ada stroke trombotik dan stroke embolik. Yang pertama stroke hemoragik, terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan perdarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan sedang menjalani pengobatan dengan pengenceran darah. Stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan intraserebral dan subarachnoid. Gejala penyakit stroke, setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun, biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu salah satu, sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terkulai. Pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, meski pengidap terlihat sadar. Sementara itu, gejala dan tanda stroke lainnya adalah mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher dan pusing seperti berputar vertigo, mengalami penurunan kesadaran. Sulit menelan, yaitu disfagia, sehingga mengakibatkan tersedak, mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Untuk pengobatan stroke, pengobatan khusus yang diberikan pada pengidap stroke bergantung pada jenis stroke yang dialaminya, apakah mengarah pada stroke iskemik atau stroke hemoragik. Pengobatan stroke iskemik, penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Pengobatan stroke hemoragik, sementara pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan yang dilakukan, antara lain konsumsi obat-obatan dan operasi. Pengobatan TIA ini bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit jantung dapat dicegah. Dalam beberapa kasus prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis.
Oops, got what secretly turns you on. Now let's see what it is. Nah, baru saja kita menonton video yang menayangkan seseorang yang mengalami hirsutisme, yang mana hal tersebut merupakan gejala prolaktinoma pada wanita. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih prolaktinoma? Maka selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang prolaktinoma lebih lanjut. Prolaktinoma adalah tumor jinak yang tumbuh di dalam otak, tepatnya di kelenjar hipofisis pituitari. Tumor ini menyebabkan hormon prolaktin diproduksi secara berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria dan juga wanita. Prolaktinoma terjadi ketika sel-sel di dalam kelenjar hipofisis tumbuh dan berkembang secara berlebihan, sehingga membentuk tumor. Tumbuhnya tumor ini mengakibatkan produksi hormon seksual, testosteron pada pria, dan estrogen pada wanita berkurang. Berdasarkan ukurannya, prolaktinoma terbagi menjadi 3, yaitu mikroprolaktinoma kurang dari 10 mm, makroprolaktinoma lebih dari 10 mm, dan giant prolaktinoma lebih dari 4 cm. Apa sih penyebab prolaktinoma? Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan prolaktinoma. Pada kebanyakan kasus, kondisi ini muncul secara spontan, tanpa ada kondisi tertentu yang mendasarinya. Meski begitu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko prolaktinoma, yaitu berjenis kelamin wanita, berusia 20-34 tahun, menderita kondisi genetik yang diturunkan, yaitu multiple endocrine neoplasia tipe 1 atau MEN1. Selain prolaktinoma, ada beberapa kondisi lain yang juga bisa membuat produksi hormon prolaktin menjadi berlebihan, yaitu efek samping obat, seperti obat antipsikotik, obat tekanan darah tinggi, obat pereda nyeri, serta obat mual dan muntah. Kemudian ada juga iritasi dan cedera di bagian dada, herpes zoster di daerah dada, kehamilan dan menyusui, kemunculan tumor di kelenjar hipofisis sehingga menyebabkan hiperpituitarisme, kelenjar tiroid yang kurang aktif atau hipotiroidisme, dan penyakit ginjal. Lantas, apa saja gejala-gejala yang bisa dirasakan? Sebenarnya, prolaktinoma dapat terjadi tanpa disertai gejala. Gejala baru muncul jika kadar hormon prolaktin di dalam darah berlebihan atau terjadi tekanan pada jaringan di sekitar tumor. Gejala yang umum terjadi meliputi sakit kepala, mual dan muntah, kelelahan, nyeri atau tekanan di daerah wajah, gangguan penglihatan, penciuman terganggu, tulang menjadi rapuh, penurunan gairah seksual, serta masalah kesuburan. Selain gejala umum di atas, terdapat juga gejala prolaktinoma yang spesifik dirasakan oleh pria atau wanita. Gejala prolaktinoma pada wanita antara lain sakit saat berhubungan intim akibat vagina kering, menstruasi tidak teratur atau bahkan tidak haid, atau yang disebut dengan amenorea. Kemudian, produksi ASI saat tidak sedang menyusui, dan timbul jerawat juga hirsutisme. Hirsutisme merupakan kondisi di mana seorang wanita mengalami pertumbuhan rambut yang berlebih pada wanita di area yang umumnya tumbuh pada pria. Tanda-tanda prolaktinoma cenderung lebih cepat diketahui pada wanita. Misalnya saat terjadi perubahan pada pola menstruasi. Oleh sebab itu, prolaktinoma pada wanita lebih bisa terdeteksi saat ukurannya masih kecil. Berbeda dengan wanita, pria seringkali baru menyadari kemunculan prolaktinoma saat tumor sudah membesar. Beberapa gejala prolaktinoma pada pria adalah gangguan ereksi, pertumbuhan rambut tubuh dan wajah berkurang, serta pembesaran payudara atau yang disebut dengan ginekomastia. Penyakit ini juga bisa dialami oleh anak-anak dan remaja. Gejalanya meliputi gangguan pada perkembangan anak dan pubertas yang tertunda. Prolaktinoma dapat menyebabkan komplikasi kehamilan. Oleh sebab itu, untuk ibu hamil disarankan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin guna memantau kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan, serta mencegah terjadinya komplikasi. Bagaimana mengetahui seseorang didiagnosa prolaktinoma? Dalam mendiagnosis prolaktinoma, dokter akan menelusuri gejala dan riwayat kesehatan pasien, serta melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan mata, untuk mengetahui apakah tumor yang tumbuh di kelenjar hipofisis menyebabkan gangguan penglihatan atau tidak. Kemudian, dilakukan pemindaian otak.
untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi otak serta ukuran dan lokasi tumor di kelenjar hipofisis. Dan yang terakhir adalah tes darah untuk mengukur kadar prolaktin dan hormon lain yang dikendalikan oleh kelenjar hipofisis. Pengobatan prolaktinoma bertujuan untuk mengembalikan kadar prolaktin dan fungsi kelenjar hipofisis ke kondisi normal, mengecilkan ukuran tumor, meredakan gejala akibat tekanan yang disebabkan oleh tumor seperti gangguan penglihatan dan sakit kepala, serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Jika tumor pada kelenjar hipofisis tidak terlalu besar dan gejala yang dialami tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, dokter cukup memantau kondisi pasien secara seksama melalui tes darah dan pemindaian jika diperlukan. Sementara untuk mengatasi tumor yang berukuran besar, ada beberapa jenis pengobatan yang dapat dilakukan seperti menggunakan obat-obatan. Pada banyak kasus, obat jenis dopamine agonis seperti bromokriptine sangat efektif untuk mengatasi prolaktinoma. Dopamine agonis berfungsi untuk menormalkan fungsi kelenjar hipofisis dalam memproduksi prolaktin dan memperkecil ukuran tumor. Kemudian ada operasi. Prosedur operasi juga bisa dilakukan sebagai alternatif jika penanganan dengan obat-obatan tidak berhasil menangani prolaktinoma. Ada dua jenis operasi yang digunakan untuk mengatasi prolaktinoma, yaitu operasi transsphenoidal. Operasi transsphenoidal dilakukan untuk menjangkau kelenjar hipofisis melalui tulang sphenoid dengan membuat sayatan kecil di atas gigi depan atau melalui lubang hidung. Yang kedua, yaitu operasi transkranial. Operasi ini dilakukan pada tumor yang berukuran besar dan sudah menyebar ke jaringan otak dengan menjangkau kelenjar hipofisis melalui tulang tengkorak. Dan yang terakhir ada radioterapi. Jika penggunaan obat-obatan tidak mampu meredakan prolaktinoma dan operasi tidak mungkin dilakukan, dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani terapi radiasi atau radioterapi untuk menghilangkan tumor. Pengobatan prolaktinoma pada kehamilan adalah, jika penderita prolaktinoma sedang merencanakan kehamilan, disarankan untuk melakukan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Bila penderita dinyatakan positif hamil, dokter akan menyarankan untuk menghentikan seluruh penggunaan obat-obatan guna mencegah terjadinya efek samping terhadap janin. Selama masa kehamilan, kadar prolaktin dalam darah akan meningkat secara otomatis sehingga payudara dapat menghasilkan ASI setelah persalinan. Peningkatan hormon prolaktin membuat ukuran kelenjar hipofisis bertambah besar. Begitu pula dengan tumor prolaktinoma, terutama jika tumor sudah berukuran cukup besar. Pembesaran ukuran tumor bisa menimbulkan gejala seperti sakit kepala dan gangguan penglihatan. Jika gejala tersebut muncul, dokter akan menyarankan pasien untuk kembali menggunakan obat-obatan guna meredakan gejala dan mencegah terjadinya komplikasi prolaktinoma. Setelah persalinan, jika prolaktinoma yang diderita berukuran kecil, ibu dapat menyusui bayi dengan normal. Namun, jika prolaktinoma cukup besar, disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis endokrin sebelum menyusui bayi guna memastikan keamanannya. Prolaktinoma bisa menyebabkan beberapa gangguan kesehatan lain, yaitu 1. Osteoporosis. Kadar prolaktin yang tinggi akan menghambat produksi hormon estrogen dan testosteron. Hal ini dapat memengaruhi kepadatan tulang dan meningkatkan risiko terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Yang kedua, gangguan penglihatan. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, tumor prolaktinoma bisa terus tumbuh dan membesar hingga menekan saraf-saraf di bagian mata dan menyebabkan gangguan penglihatan. Yang ketiga ada hipopituitarisme. Pertumbuhan prolaktinoma dapat mengganggu fungsi kelenjar hipofisis dalam memproduksi sejumlah hormon lain yang berperan untuk mengendalikan pertumbuhan, tekanan darah, metabolisme, dan juga reproduksi. Kondisi ini disebut dengan hipopituitarisme. Kemudian, apa cara yang bisa dilakukan guna mencegah kita mengalami tumor prolaktinoma? Karena penyebab pasti dari prolaktinoma belum diketahui, kondisi ini sulit untuk dicegah. Pencegahan yang dapat dilakukan hanyalah untuk menghindari risiko terjadinya komplikasi. Jika Anda mengalami gejala prolaktinoma,
ku berdiri, halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Seperti pada video yang telah kita saksikan, kehilangan pendengaran total atau signifikan. Ketulian biasanya hasil dari kerusakan bagian dalam atau saraf telinga. Gejala utamanya yaitu ketidakmampuan mendengar suara, masalah pendengaran, isolasi sosial, keterlambatan bicara pada anak, sensitif terhadap suara, atau telinga berdenging. Penyebab kehilangan indera pendengaran dapat disebabkan oleh cacat bawaan, cedera, penyakit, obat-obatan tertentu, paparan suara keras, atau pengausan terkait usia. Hal-hal di luar penyakit yang dapat menyebabkan ketulian contohnya meliputi banyak kotoran telinga, paparan suara yang keras atau dalam waktu lama, penuaan, ada benda yang masuk ke telinga, atau efek samping pengobatan. Cara mengatasinya tergantung pada tingkat keparahan. Bagi sebagian orang, pendengar dapat diwujudkan dengan operasi atau perangkat dengar, keahlian membaca bibir, teks ditulis atau dicetak, dan bahasa isyarat dapat membantu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ali dari kelas 1142 absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV pada video tersebut. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat mengonsumsi narkoba. Gejala HIV adalah demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, nyeri pada sendi dan otot, muntah-muntah,